Islam, pernikahan itu mempunyai kedudukan yang sangat mulia di dalam agama kita, karena Islam itu hadir untuk memberikan jawaban atas segala persoalan dalam kehidupan kita. Dan kata mitsaqan ghalidhan tadi disebutkan dalam Al-Quran ternyata hanya pada beberapa keadaan saja. 3 hal diantaranya itu ada pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta perjanjian dengan nabinya. Jadi ikatan pernikahan itu ya oleh Allah itu dicontohkan sebagai mitsaqan ghalidho, sebagaimana juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perjanjian antara Allah dengan nabinya. Nah, ini kan sungguh sesuatu yang sangat mulia. Jadi tidak bisa kita anggap main-main gitu ya, hanya sekedar untuk mencari pasangan hidup, hanya untuk sekedar mempertemukan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dan kemudian menjadi pasangan suami istri. Tidak hanya sekedar itu. Apalagi jika ya kemudian kita mencermati ayat-ayat Allah dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 21. Kita bisa buka Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Jadi, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi diciptakannya suami, istri oleh Allah SWT itu bahkan disebut sebagai tanda-tanda dari kebesaran Allah SWT ya. Kemudian dalam Quran surat An-Nur ayat 32 ya, Allah berfirman ya, justru ini perintahnya jelas ya, jelas dari Allah SWT, wa ankihul ayama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Nah, ayat yang menarik adalah ayat yang setelahnya ya. Yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Jadi jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Jadi dari ayat ini bahkan perintahnya adalah kalau ada orang yang sendirian atau membujang ya, yang kemudian sudah siap menikah, kala zaman itu ada hamba sahaya yang laki-laki dan perempuan diminta untuk dinikahkan. Ya, ini adalah perintah dari Allah SWT. Jadi bukan berarti ya Anda semua ini diminta kemudian harus menunggu. Ya, misal, ayo dong saya dinikahkan gitu ya. Dengan siapa? Tidak seperti itu. Akan tetapi ini menunjukkan bahwa Islam sangat menunjukkan perhatiannya ya, yang sangat besar terhadap hal ini, terhadap urusan pernikahan ini ya. Jadi bahkan di negara kita sendiri itu undang-undang pernikahan sudah dipisahkan gitu ya dari KUH Perdata yang itu sudah berlaku sejak zaman Belanda dulu dalam undang-undang perkawinan tahun 74 yang kemudian juga sudah direvisi gitu.